Mukbang menjadi salah satu konten yang menjamur. Ada banyak orang yang mendapat popularitas dari konten mukbang. Tapi, apakah kalian tahu apa arti dan dari mana asal mukbang itu? Merangkum berbagai hal yang sedang ramai di dunia maya. Merangkum hal yang terjadi di seluruh dunia. Dirangkum dari berbagai sumber ternama dan tentu terpercaya. So, selamat datang di konten rangkuman singkat. Apa itu mukbang? Istilah mukbang berasal dari Korea dan merupakan gabungan dari kata muk yang artinya mulut dan bangsong yang artinya siaran. Awalnya, mukbang adalah fenomena di Korea Selatan di mana seseorang akan makan besar-besaran di depan kamera sambil berinteraksi dengan penonton mereka secara langsung melalui siaran langsung. Hal ini berkembang menjadi tren global di media sosial di mana orang-orang dari berbagai negara membuat konten makan besar-besaran untuk ditonton oleh penggemar mereka. Siapa penemu mukbang? Ada sosok Szymon Stawski yang dianggap pencetus ide mukbang di masa modern ini. Szymon Stawski tinggal di Korea pada 2008. Sedangkan kreator mukbang pertama yang terkenal di Afrika TV adalah Park Seo-yeon yang dikenal dengan nama panggungnya The Diva. Ia mendapatkan popularitas besar di Korea Selatan karena konten mukbangnya yang menghibur, di mana ia makan berbagai jenis makanan di depan kamera sambil berinteraksi dengan penontonnya secara langsung. Penampilannya yang menghibur dan makanannya yang lezat membuatnya menjadi terkenal dan memulai tren mukbang di Korea Selatan dan seluruh dunia. Kenapa orang-orang suka nonton video mukbang? Padahal hanya makanan, tapi kok pasarnya sangat luas dan tak sedikit yang kecanduan dengan video berisi makanan ini. Inilah beberapa alasan yang mungkin bikin penonton suka menonton video orang yang sedang makan. Kemungkinan pertama, kesepian dan merasa ditemani saat makan. Bagi sebagian orang, konten video makanan terlihat biasa-biasa saja. Tapi, bagi orang lain, nonton video makanan bisa jadi untuk mengatasi rasa kesepian dan rasa bosan. Terlebih lagi, mereka yang sedang ditinggal sendiri dan terpisah dari orang-orang terdekat. Nonton konten makanan ini juga menjadi pilihan terutama ketika penonton hendak makan. Alasannya, karena mereka merasa memiliki teman sehingga tidak merasa sendirian. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Husna Hamikey dan Yazdani Fard, beberapa orang yang kesepian biasanya menonton sambil makan untuk mengatasi rasa sepi, serta meredakan rasa keterasingan yang mereka rasakan. Orang yang sedang mengalami stres juga akan cenderung melakukan aktivitas yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan tersebut. Salah satunya dengan cara menonton video makanan yang menimbulkan rasa nikmat dan senang. Beberapa konten makanan yang banyak ditonton untuk menghilangkan rasa bosan dan stres adalah video mukbang, video membuat makanan, dan kadang-kadang video-video street food yang menggugah selera. Kemungkinan kedua, bikin betah dan kecanduan adalah salah satu alasan psikologis kenapa video makanan sangat digemari oleh penontonnya. Kemungkinan yang ketiga, rekomendasi dan motivasi. Selain dari sisi psikologi, menonton video makanan juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan rekomendasi makanan baru untuk dinikmati. Ketika bingung ingin makan apa, salah satu cara cepat untuk mendapatkan inspirasi adalah lewat video makanan yang sedang viral dan enak. Terlebih, video makanan seringkali memberikan ulasan dan penjelasan yang detail, sehingga penonton tak takut untuk mencoba makanan yang sama. Resep makanan juga bisa didapat dari video-video makanan yang dibagikan oleh para food vlogger. Tak sedikit dari mereka yang merekam cara memasak hingga membagikan resep makanan baru yang bisa dinikmati sendiri oleh penontonnya di rumah. Kenapa ya para kreator mukbang badannya tetap kurus? Seorang dokter bernama So Jae-gul membuat penjelasan di YouTube yang membahas topik kesehatan tentang bagaimana YouTuber mukbang tidak bertambah gemuk setelah makan banyak. Pertama, Dr. So Jae-gul berbicara tentang ukuran perut manusia dan membandingkannya dengan cangkir kertas dan botol berukuran 2 liter.
Menurutnya, perut yang sudah diregangkan dalam waktu lama tidak mudah menyusut kembali. Ini membuat kapasitas perut bisa menampung lebih banyak makanan. So Jae-gul mengatakan, dia melarang menyimpan makanan di perut dalam bentuk lemak atau waktu lama. Sebaiknya, makanan segera dikirim masuk ke usus agar tidak menjadi lemak. So Jae-gul menambahkan, konten kreator mukbang yang banyak berolahraga akan memiliki lebih banyak otot. Hal ini membuat tingkat metabolisme basal atau laju metabolismenya lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Metabolisme tinggi menyebabkan berat badannya tak bertambah banyak. Tetapi, ada pula konten kreator yang mengabaikan kesehatan dan berat badannya meningkat sampai 100 kg. Adalah Nicola Ferry atau Nikocado Avocado. Karena kehidupan menjadi kreator mukbang yang bisa dibilang tidak sehat dan tanpa dibarengi olahraga, akhirnya kini ia memiliki berat badan 320 pon atau 159 kg. Nah, tepat pada September 2021 dalam postingannya, Nikocado Avocado mengaku ia mengalami patah tulang rusuk sampai harus dioperasi. Ya, mungkin ini nanti akan jadi pembahasan tersendiri ya. Nah, di Indonesia pun konten mukbang menjadi salah satu konten yang menjamur. Nah, berikut ini adalah beberapa konten kreator Indonesia yang terkenal dengan konten mukbang. Konten kreator yang pertama ada MG Dalenaf. Ia merupakan food blogger yang telah mengumpulkan sebanyak 4,25 juta subscriber di channel YouTube-nya. Melalui channel ini, para penontonnya akan diajak untuk mencicipi makanan-makanan enak dan populer di seluruh daerah Indonesia. Menariknya, food blogger yang satu ini suka menampilkan banyak konten makanan pedas dan unik bahkan dalam porsi besar. Konten kreator yang kedua adalah Ria SW. Memiliki subscriber sebanyak 4,25 juta. Channel dari food blogger yang satu ini juga tak kalah populer dengan food blogger lainnya. Konten mukbang dan makanan-makanan di channel ini dikemas dengan konsep traveling. Dia melakukan jalan-jalan ke berbagai negara dan juga kota di Indonesia untuk mencari kuliner-kuliner populer di sana. Pecinta kuliner dan juga traveling pun bisa mendapatkan rekomendasi dan view menarik dari kanal YouTube-nya. Konten kreator yang ketiga ada Farida Nurhan. Channel YouTube Farida Nurhan memiliki 4,86 juta subscriber yang setia menantikan video review makanan dan resto yang dikunjunginya. Berbagai jenis makanan Indonesia dijadikan bahan dan menu makan dalam porsi besar oleh YouTuber ini. Bahkan, ia juga mengundang beberapa bintang tamu untuk berkolaborasi dalam konten video review makanannya. Kemudian, contoh konten kreator berikutnya adalah Tan Boy Kun. Tan Boy Kun merupakan food blogger dengan banyak konten mukbang, dan kini pelanggan YouTube-nya menjadi terbanyak nomor 1 di Indonesia. Video dengan penonton terbanyak di kanal YouTube-nya berjudul Gila, 10 ayam dan 3 cheeseburger McDonald pakai 2 botol samyang naklir 4 kali lebih pedas, yang diunggah pada 13 Juli 2019 dan ditonton lebih dari 80 juta penonton. Nah, itu dia rangkuman singkat mengenai fenomena konten mukbang yang sekarang ramai sekali di internet. Sekian untuk video hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.